Shalom Jemaat House Online, apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan pasti memberkati hidup kita sepanjang minggu ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita mau menyembah, memuji Tuhan, dan kita mau beribadah. Kita siapkan hati kita, mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sebentar mau beribadah ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapa. Engkau berikan Tuhan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Boleh membuka hati kami Tuhan, supaya kami bisa mencari wajah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau menaikkan puji-pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menerima anugerah-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita siapkan suara yang terbaik, puji-pujian terbaik. Kita mau mengangkat tangan, sebab saat ini adalah saat waktunya kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Come, now is the time to just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest wizard remain for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, now is the time to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest vision remain for those who gladly choose you now. Say come. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest reason remains for those who gladly choose you now. Say come, come. That is the time to worship. Come. That is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Sungguh dari kita sungguh ingin Tuhan datang dalam kehidupan kita ya, amin. Kita rindu pada saatnya ketika Maranatha Tuhan datang ke dunia, kita menyambut Tuhan dengan sukacita karena melakukan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita mau menjadi pelayan yang setia. Amin.
Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti berjalan bersama kita. Karena di dalam kehidupan kita seringkali kita kehilangan kasih yang membuat kita rasanya semua orang itu nggak baik sama kita. Padahal sesungguhnya kita tidak perlu mengharapkan orang lain. Tuhan itu Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita membuka hati kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Amin. Before I spoke the word, you were singing over me. You've been so kind to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chased me down the fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Hallelujah. When I was your fool, I was your foe, still your love fight for me. You've been so kind to me. When I feel no word, you paid it all for me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overending, never-ending, reckless love of God. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita resapi bahwa sungguh Tuhan itu membuat kita sungguh layak di hadapannya. Ketika Yesus mati buat kita di atas kayu salib. Before I spoke the word, you were singing over me. You've been so kind to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave a 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leave the night.
don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Benar Tuhan, kami adalah ya Tuhan domba yang satu yang hilang ya Tuhan. Engkau kembali lagi Tuhan mencari satu domba yang hilang ya Tuhan, meninggalkan 99 domba ya Bapa, hanya untuk mencari Tuhan satu domba yang hilang ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Mari kita sembah Dia, jemaat Tuhan. Kitalah Tuhan yang Tuhan rindukan, kitalah yang Tuhan ingin cari. Kitalah domba yang hilang itu, dan Tuhan sudah menemukan kita. Kita mau bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau temukan kami. Kau selamatkan. Haleluya. Haleluya. Naikkan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, nama yang indah, nama yang dahsyat. Ku ingin Tuhan meninggikan nama-Mu selalu. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the word at the beginning. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, God. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What would separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is.
kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawa firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kau urapi lidah bibir hambanya ya Tuhan. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan apa yang daripadamu Tuhan boleh Kau sampaikan isi hati-Mu kepada jemaat di tempat ini ya Tuhan, di ibadah online ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Bapa. Kau berkati persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik persembahan perpuluhan ya Tuhan, persembahan kasih apapun Tuhan yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan yang sudah mereka beri ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Juga Engkau berkati tangan-tangan yang belum memberi ya Bapa. Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, bahkan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tempat di mana kami tinggal saat ini ya Tuhan, yaitu Australia ya Tuhan. Kau berkati bangsa ini ya Tuhan, dengan kemakmuran yang daripadamu Tuhan, dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan, untuk masyarakatnya Tuhan, untuk orang-orang ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Jangan Tuhan Engkau memurkai mereka Tuhan karena perbuatan mereka Tuhan, tapi dengan belas kasih-Mu ya Tuhan kami meminta pengampunan-Mu Tuhan untuk dosa-dosa bangsa ini ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan Tuhan nikmat marifat-Mu Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk membawa ya Tuhan semua Tuhan orang-orang yang dalam pemerintahan ya Tuhan, supaya mereka Tuhan untuk hidup takut akan Engkau Tuhan, mengerjakan sesuatu yang tidak melukai perasaan-Mu ya Tuhan, yang tidak melukai Tuhan apa yang sudah Engkau taruh Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yaitu Tuhan firman-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk datang kepadamu ya Tuhan, tidak meninggalkan-Mu ya Tuhan, untuk mencari Tuhan ilah-ilah lain ke dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, untuk gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk penggembalaan ya Tuhan yang ada ya Tuhan, dari JKI Host ya Tuhan, dari JKI Jire ya Tuhan, HOG ya Tuhan, Narwastu, juga gereja JKI Penuai di Wollongong ya Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai kelima gereja ini ya Tuhan, bahkan juga yang di Tasmania ya Tuhan. Kau juga yang terus Tuhan memakai gereja-gereja ini Tuhan untuk menjadi banyak jiwa Tuhan yang datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh ya Tuhan, membuka hati juga ya Tuhan untuk kepada jemaat ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, untuk memperkenalkan Engkau ya Tuhan, pribadi yang sungguh baik Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat-saat ini berbeban berat ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan, terkena sakit penyakit ya Tuhan. Engkau Tuhan yang bisa menyembuhkan ya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami hubungan yang tidak baik ya Tuhan, hubungan suami istri, orang tua anak ya Tuhan, menantu ya Tuhan, bahkan teman-teman sekantor, teman sekerja ya Tuhan. Tuhan Engkau yang memperbaiki hubungan anak-anak-Mu Tuhan, supaya jadi hubungan yang harmonis ya Tuhan. Ketika hubungan harmonis terjadi ya Tuhan, maka berkat-Mu turun untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman ini ya Tuhan membangkitkan iman kami kembali Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom House of Sacrifice, luar biasa sekali hari ini saya kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap saudaraku dalam keadaan sukacita, masih semangat mengikut Tuhan, masih dalam keadaan sehat. Meskipun saudaraku mungkin sekarang dalam keadaan lemah, kita mau sama-sama juga berdoa untuk kesembuhan bagi saudaraku. Tapi saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk kita benar-benar menyerap kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Karena saya percaya meskipun kondisi tubuh kita lemah, tapi kalau iman kita kuat, Tuhan akan membawa kita kepada journey kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawa tema yang sangat mungkin bisa dibilang sangat akrab gitu. Judulnya adalah ketakutan atau fear. Saya percaya setiap kita tidak ada yang tidak pernah mengalami ketakutan. Semua pasti pernah mengalami ketakutan. Saya ingat pertama kali saya merasa bahwa saya punya rasa takut.
Itu waktu saya berusia sekitar 5 tahun. Kenapa saya merasa itu pertama kali? Karena saya tuh sebetulnya tumbuh dalam keluarga yang sering mereka tuh keluar gitu, keluar kota, bisa mereka meninggalkan saya sendiri di rumah gitu. Dan saya sudah terbiasa yang namanya mungkin di rumah mati lampu dan lain sebagainya, harus deal with the dark and things like that. Dan itu tidak membuat saya menjadi kecil hati, tidak membuat saya jadi takut. Tapi ada satu ketika, satu momen di mana orang tua saya mengajak saya pergi ke satu taman yang besar, itu taman kota. Dan waktu itu mereka berdua sembunyi, dan saya kemudian mulai mencari kemana papa saya, kemana mama saya, saya tidak melihat mereka. Dan itu pertama kali saya merasa ketakutan yang luar biasa. Saya ketakutan akan kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak ketakutan yang kita alami. Mungkin kita ketakutan kita akan kehilangan pekerjaan, mungkin kita ketakutan kalau gimana nih kalau suami saya gajinya dipotong, atau mungkin ketakutan kalau kita tidak pernah menikah, atau mungkin ketakutan kita tidak pernah punya pacar, atau mungkin ketakutan kita tidak akan meraih mimpi yang kita inginkan, atau mungkin punya ketakutan di mana kita tidak memenuhi ekspektasi orang-orang di sekeliling kita. Banyak sekali ketakutan yang timbul, dan saya percaya ketakutan itu kadang membuat tekanan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, pemazmur seringkali mengungkapkan perasaannya secara terbuka, secara gamblang, betapa dahsyatnya ketakutan yang mereka alami. Dan yang saya suka dari pemazmur adalah ketika mereka mengalami ketakutan, mereka tidak mencoba untuk ignore, mereka tidak mencoba untuk mencari satisfaction dari tempat lain. Mereka tidak justru malah berbicara atau ngobrol atau meminta advice dari orang-orang yang tidak benar, tapi mereka lari kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya, apakah ketika saudara-saudaraku mengalami ketakutan dalam hidupmu, apakah engkau mengambil waktu atau keputusan untuk pertama kali datang kepada Tuhan sebelum kau mengambil keputusan atau pergi mencari jalan keluar sendiri? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Pemazmur ayat 3 pasal 34 ayat 4 di sana dikatakan dalam English version, di sana dikatakan, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. I sought the Lord. Artinya pemazmur ini bilang, aku lari dulu kepada Tuhan, aku minta dulu kepada Tuhan, karena aku tahu bahwa jawaban itu ada di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan, kalau kita mencoba mencari jalan keluar untuk ketakutan yang kita alami dengan cara dunia, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan. And He answered me and delivered me. Tidak hanya menjawab segala pertanyaan dalam hidup kita, tapi Dia melepaskan. He delivered me from all my fears. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu momen di mana saya merasakan suatu tekanan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudaraku, ketika papa saya meninggal, saya struggle dengan sekolah saya dan banyak hal yang sedang saya hadapi waktu itu. Satu ketika saya merasa saya seperti orang yang gagal, such a failure. Dan kadang saya merasa bahwa karena papa saya pelayanan di tempat-tempat yang berbeda, kadang saya juga terlintas dalam pikiran saya apa yang mereka pikirkan tentang keluarga kami, keluarga kita gitu setelah papa meninggal gitu. Saya kadang melihat diri saya kurang menjadi orang yang berhasil, dan kadang-kala saya berpikir apakah saya bisa membawa reputasi keluarga yang baik. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu timbul, dan saya percaya nggak cuma saya, saudara yang dikasih Tuhan pasti juga pernah mengalami hal yang serupa, di mana kita merasa, kok reputasi saya ini gimana Tuhan? Saya mengikut Engkau, tapi saya merasa kok malah di mata dunia berkurang gitu, tidak mencapai sesuatu yang seperti teman-teman saya mengejar dengan begitu ambisius. Dan satu ketika waktu itu iblis berbisik berkata bahwa kamu pikir Tuhan itu peduli tentang reputasi kamu. Tuhan hanya peduli tentang reputasinya. Dan itu membuat saya mulai berpikir, oh, apakah selama ini saya pelayanan hanya karena Tuhan memakai saya, tapi Tuhan tidak peduli tentang kehidupan saya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti pertanyaan-pertanyaan ini kadang muncul, dan iblis selalu tahu cara yang tepat untuk masuk dan interrupt, untuk mulai memberikan
tipuan-tipuan dalam pemikiran kita. Dan kalau kita menghibur, kita entertain apa yang iblis katakan, itu membuat kita jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika fear hits, ketika ketakutan itu menghantam, saya mau ajak saudaraku untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar itu, saya mulai berpikir lagi, apakah ini perkataannya dari mana? Ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan pasti segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu dasarnya adalah kasih. Dan kalau di situ dibilang waktu saya mengalami masa-masa di mana saya down, di situ saya ingat Tuhan tidak peduli dengan reputasi saya. Itu bukan pernyataan kasih. Pernyataan kasih itu artinya Dia juga akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan, Dia mempedulikan kita. Karena waktu kita melayani, seperti yang sempat kita sama-sama praise and worship team baru-baru ini, kita membahas tentang kenapa kita melayani Tuhan. Pertama, karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Bagaimana mungkin kalau Tuhan itu hanya peduli dengan reputasinya Dia, tidak akan ada orang di dunia ini yang mau melayani Tuhan. Semua pelayanan kita lakukan didasarkan oleh cinta. Dan cinta itu berasal dari apa? Kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya berharap kita semua mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya kunci yang membuat kita keluar dari ketakutan yang kita hadapi dalam hidup. Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 3 di sana dikatakan, "When I am afraid, I put my trust in you." Ketika aku takut, aku taruh segala kepercayaanku, segala ketakutanku, kebimbanganku kepada Engkau. Pernah nggak sih saudaraku, ketika kita mungkin orang-orang yang kita yang terdekat gitu, mungkin mereka traveling gitu ke luar negeri gitu, dan mungkin kalau mereka tidak hubungi kita dalam waktu mungkin 1 hari, it's okay lah gitu ya. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, terus sampai 1 minggu, apalagi kita keluarga dekat dan tidak dihubungi sama sekali, bagaimana perasaannya? Pasti kita merasa takut ya, bimbang. Nah, saya pernah ada momen-momen di situ, dan di situ Tuhan berbicara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala kekhawatiranmu di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tahu waktu dia takut gak ada gunanya juga kalau dia harus pursue doing anything yang sebetulnya malah wasting his time gitu, yang useless gitu. Tapi Paulus tahu, aku tidak bisa melakukan banyak hal, tapi aku tahu aku bisa datang kepada Tuhan. Nah, pernah nggak sih kita mengalami ketakutan, tapi pertama kali kita datangnya sama Tuhan dulu. Tuhan, tolong. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 di sana dikatakan bahwa for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. Tuhan bilang bahwa Paulus mengatakan bahwa ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Ketakutan itu bukan datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan itu memberikan power and love and self-control. Nah, artinya ada pekerjaan yang harus kita kerjakan di sini. Bukan berarti ketakutan itu bukan datang dari Tuhan dan kita nggak deal dengan itu. Ketakutan masih perlu diadres, saudaraku. Di sini dibilang the Spirit of God give us power. Artinya kita diberikan otoritas untuk mengatasi ketakutan itu. Ketakutan itu sebetulnya bukan tandingan kita gitu loh. Jadi ketakutan itu sebetulnya sudah di bawah kita. Kita punya power dan kita punya love. Apalagi yang kurang? Kita punya power and love. Dan yang terakhir adalah self-control. Gimana kita bisa mengontrol ketakutan itu supaya tidak membuat kita mengambil keputusan yang salah. Saudaraku, seringkali waktu kita takut, kita tuh bablas mengambil keputusan. Tapi ujung-ujungnya apa? Keputusan itu justru malah membuat kita jadi jatuh tertimpa tangga. Nah, itu sangat sering. Saya sangat sering melihat orang-orang yang mengambil keputusan yang gerusu-gerasa. Pokoknya ayo diambil ini, diambil itu. Ujung-ujungnya mereka jatuh. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu 8 tahun, selama 8 tahun saya ada di Australia sini, saya belajar untuk tidak gerusu-gerasa. Ada orang-orang yang mengambil keputusan tuh maunya cepat gitu, tapi dipengaruhi ketakutan. Apa gunanya kalau kita mengambil keputusan didasari dengan ketakutan? Take your time. Kadang kita tuh juga harus waktu
bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada momen di mana mereka harus berhenti sejenak. Mereka melihat apa sih obstacles yang mereka hadapi. Yang pertama, kalau mereka melihat ke depan, itu ada Laut Teberau. Kalau mereka melihat ke belakang, itu ada soldier, army, ya, orang-orang kuat dari bangsa Mesir. Dan bangsa Israel di tengah-tengah himpitan itu, Tuhan bilang apa? Wait, tunggu. Coba bayangkan kalau mereka berpikir, ya sudah, yang penting kita lari. Kalau mereka maju, mereka akan mati. Tapi waktu kita menunggu, kadang ada waktu-waktu di mana kita harus pause sebentar. Ada pilihan ketiga, yaitu kita pause sebentar dan biarkan Tuhan yang bertindak. Saudara kan dikasih Tuhan. Saya rindu untuk saudara-saudara juga seperti itu. Jangan langsung ambil keputusan karena ketakutan. Wah, takut nggak punya uang. Wah, takut nanti nggak dapat naik pangkat. Wah, takut nanti nggak diterima oleh masyarakat. Oh, takut karena ini, takut karena itu. Sering sekali kita dihantui ketakutan, kita mengambil keputusan yang justru salah, yang tidak membawa kita kepada justru tidak membawa kita kepada keuntungan apapun gitu. Saudara kan dikasih Tuhan. Kadang kita diizinkan untuk mengalami ketakutan. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam Deuteronomi 31 ayat 6, di sana dikatakan, "Be strong and courageous, do not fear or be dread of them. For it is the Lord your God who goes with you, he will not leave you or forsake you." Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini sebuah janji? Berkali-kali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, be strong and courageous, kepada Yosua, bahkan kepada Musa, be strong and courageous, be strong and courageous. Perkataan yang sangat simple, tapi itu penting. Kenapa? Karena susah sekali untuk dilakukan. Ketika orang menghadapi ketakutan, itu mereka sudah lupa bahwa mereka punya authority, mereka punya power, mereka punya love, dan mereka punya self-control. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang, I will never forsake you. I will never forsake you. Ketika orang kalau sedang katakanlah kalau mereka sedang jatuh cinta. Nah, orang yang sedang jatuh cinta itu selalu ingin bersama-sama. Mereka tidak akan meninggalkan satu dengan yang lain. Yang satu mau pergi ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Yang satu ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti halnya Tuhan. Tuhan itu cinta kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, dia akan ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan on the shadow of the valley. Satu kali pemazmur berkata bahwa you are with me even through the valley of the shadow. Artinya meskipun dalam keadaan, bahkan dalam keadaan paling terpuruk, di situ pun kita masih melihat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa sekali kalau kita mempelajari tentang ketakutan. Saudaraku, banyak orang-orang akan menuruti apa yang mereka pandang baik, karena mereka tidak cast their anxieties, ketakutan mereka on Him. Dalam 1 Peter chapter 5 verse 7, it says that casting all your anxieties on Him because He cares for you. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia Bapa, Dia Allah yang akan memperhatikan segala sesuatu yang tantangan, kesusahan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam kekristenan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Kalau hidup tanpa tantangan, itu kita tidak akan diproses. Tuhan mengizinkan kita menghadapi banyak tantangan. Tujuannya apa? Supaya kita didewasakan. Hari Minggu lalu, Pastor Iwan sempat menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan akan memotong bagian-bagian tidak menghasilkan buah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dipotong, itu kita juga akan menghadapi yang namanya fear and anxiety. Kenapa? Kadang kita menilai sesuatu itu berharga dalam hidup kita, tapi di hadapan Tuhan, aku tidak mau engkau menilai benda itu lebih berharga daripada aku. Artinya Tuhan itu mau Dia yang menjadi
satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu kalau kita taruh hal-hal lain dalam hidup kita sebagai sesuatu yang berharga, Tuhan akan potong. Nah ketika dipotong itu akan ada anxiety. Kita mulai takut, kita mulai bimbang. Wah Tuhan, kalau aku tidak bekerja di situ gimana nanti? Tuhan, kalau aku tidak tinggal di Australia gimana nanti? Tuhan, kalau aku harus pulang ke Indonesia gimana nanti? Tapi kadang Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi hal-hal seperti itu supaya kita juga bisa menghasilkan buah lebih banyak lagi. Haleluya. Dalam Matius 6 ayat 34 di sana juga dikatakan, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Artinya kesusahan satu hari ya sudah, nggak perlu kita memikirkan kesusahan untuk besok. Saya kan dikasih Tuhan, kadang orang-orang mulai menginterpretasikan dengan cara yang kurang proper. Contohnya waktu kita berbicara tentang untuk hari ini saja, artinya kita bisa senang-senang hari ini aja tanpa memikirkan besok. Enggak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maksudnya adalah kalau kita punya kekhawatiran untuk hari ini tentang besok, itu Tuhan bilang jangan kau khawatir. Taruh segala kekhawatiranmu itu dalam tanganku. Aku akan berkarya dalam hidupmu. Seringkali kita itu khawatir tentang sesuatu yang bahkan 5 tahun, 10 tahun mendatang itu kita belum menginjak ya kalau kita masih hidup. Nah sering sekali kita itu khawatir gitu loh, khawatir dengan hal-hal yang kita bahkan tidak tahu keesokan hari kita mau apa yang akan kita hadapi keesokan hari. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu attach to the source. Kita perlu terikat kepada sumber hidup, yaitu Yesus sendiri, pokok anggur. So do not anxious about tomorrow. Besok itu punya kekhawatirannya sendiri. Nah ini juga salah satu hal yang Tuhan ajarkan tentang boundaries. Kita perlu yang namanya boundaries untuk tidak putting all the weight, you know. Kadang kita harus punya burden management gitu, anxiety management. Jangan sampai kita taruh kepahitan, contohnya kepahitan kepada seorang, kita bawa terus sampai bertahun-tahun, akhirnya kita sendiri yang explode, kita sendiri yang menghadapi post trauma of something yang unnecessary. Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan itu penting. Ketika kita menghadapi ketakutan, itu kita juga perlu yang namanya grace upon the season. Mungkin kita tidak sempurna, ketakutan mungkin bisa terjadi karena kita melakukan kesalahan. Jadi kita takut, atau mungkin sesuatu yang diambil. Ayub sempat mengalami ketakutan juga ketika dia menghadapi masa-masa sulitnya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, grace yang Tuhan berikan dalam hidup kita harusnya bisa mengcover segala ketakutan yang kita hadapi. Dalam Pemazmur 94 ayat 19 di sana dikatakan, when the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. Ketika kekhawatiran itu banyak dalam hidup kita, consolation itu artinya penghiburan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara pernah nggak sih mengalami masa-masa kesusahan dan waktu itu kita berpikir yang sudah nggak sesuai dengan maunya Tuhan, bahkan iblis juga ikut-ikutan ngomong gitu ya. Tapi di situ ada satu kata yang menghibur gitu, satu kata yang menguatkan gitu. Nah waktu saya menghadapi masa itu, iblis mengatakan Tuhan hanya peduli dengan reputasinya. Keesokan harinya saya mengalami masa dimana Tuhan Roh Kudus itu berbicara satu kata aja, dan itu membuat saya kayak mengubah segalanya, mengubah cara pikir saya. Tuhan cuma berkata, itu tipuan iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah nggak sih kita mengalami masa-masa seperti itu, tapi His Spirit give you consolidation. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ketakutan kita, kebimbangan kita itu kita rasa terlalu besar, seperti mountain, seperti gunung di depan kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, minta Tuhan, this is all my fears, this is all my anxieties. Di situ consolidation datang. Tuhan akan berbicara dengan ada satu kata yang membuat kalian akan merasa damai. Aku besertamu. Aku menyertai engkau. Kemanapun kau pergi, Immanuel, Allah beserta engkau.
Psalm pasal 118 ayat 6 Pemazmur, di sana juga dikatakan, "The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me?" Seringkali kita justru lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Contohnya, kalau kita di dunia kerja, kita takut sama manajer. Oh, takut nanti manajer aku kalau aku nggak datang ke tempat kerja, nanti aku nggak dapat shift lagi, nanti gimana, aku nggak bisa mencukupi kehidupanku. Tapi kita lupa, kita malah takut sama manusia dan tidak takut sama Tuhan. Kita nggak berpikir, loh, pekerjaan ini datangnya dari siapa sih? Ujung-ujungnya datangnya dari Tuhan. Dan seringkali kita menomorduakan Tuhan. Ah, nggak apa-apa lah, nanti kan kita bisa ketemu Tuhan lagi. Saudara kan dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau saudara aku masih bergulat dengan itu, hati-hati. Karena kita harus mengingat siapa sih Tuhan. Jangan sampai kita takutnya sama manajer, jangan sampai kita takutnya sama orang, tapi kita tidak takut sama Tuhan. Silakan dikasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu itu yang kau kerjakan. Jangan melihat apa yang orang kerjakan. Waktu saya masih kerja di salah satu company, di situ manajer saya kadang minta saya untuk kerja hari Minggu. Nah, waktu itu saya sering bilang, wah, Minggu saya nggak bisa, saya kan ada pelayanan dan itu berkaitan dengan studi saya dan sebagainya gitu kan. Dan kadang mereka harus memaksa gitu. Dan saya bilang, oke, kalau misalnya mau, saya hanya kasih certain waktu. Jadi setidaknya saya masih ada waktu untuk harus saya datang ke gereja dan pelayanan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan perkatakan, Tuhan bilang, aku akan membawa kamu ke tempat di mana kamu belum pernah menginjakan kakimu di sana untuk dipersiapkan dalam ladang pelayananku. Saya ingat perkataan itu. Tuhan pernah bilang, saya takut kalau saya melanggar apa yang sudah Tuhan katakan. Tuh, saudara kan kasih Tuhan, seringkali kita lebih ingat perkataan manajer, tapi kita lupa apa perkataan janji yang sudah kita bikin dengan Tuhan. Seperti Pastor Iwan sempat khotbahkan hari Minggu lalu tentang how can we manage, what is our deal. Apa sih deal kita? Apa sih agreement kita dengan Tuhan? Saudaraku, the Lord is on my side, I will not fear. Kalau Tuhan, kalau kita tuh tidak perginya itu loh, kalau kita tuh melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan apa yang sudah Tuhan katakan dan agreement yang kita miliki dengan Tuhan, kita nggak perlu takut. Tuhan itu yang akan nanti look after the rest. Saudara pun dikasih Tuhan, dalam satu ayat penutup dalam Romans 15 ayat 13, di sana dikatakan bahwa may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda di mana ketakutan itu mulai hilang, kita berhasil, kita overcome, itu adalah ketika kita mulai merasakan ada kekuatan dari harapan kita, iman kita. Di sini dibilang, you will feel with joy and peace in believing. Waktu kita percaya, kita ada rasa joy, kita ada rasa peace, tidak ada rasa intimidasi, tidak ada rasa tidak ada rasa shame, tapi yang ada kita adalah rasa joy, ada peace, ada kedamaian. So that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Saudara yang dikasih Tuhan, lagi-lagi ketakutan itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Kita perlu Holy Spirit. Sudahkah kita bertanya, Holy Spirit, guide my path? Saya rasa setiap hari perlu ada waktu di mana kita berdoa, kita minta, Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, guide me. Saya akan dikasih Tuhan, firman Tuhan mungkin tidak panjang, tapi saya mau mengajak kalau saudaraku saat ini mengalami ketakutan dan kebimbangan, why don't you come to Him first? Instead of figuring out, instead of mulai bikin plan A, B, C, datang kepada Tuhan. Saya sudah membuktikan, selalu kalau datang ke Tuhan, itu ujung-ujungnya Tuhan look after semua. Tapi kalau saya mulai dengan kekuatan sendiri, ujung-ujungnya saya mengalami justru even chaos dalam hidup saya atau worse situation. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam doa. Saya mau undang kalau saudaraku saat ini mengalami ketakutan, why don't you put your hand on your chest, dan saya mau doa khusus untuk saudaraku. Bapa kami yang kami muliakan yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk
kesempatan ini Tuhan sedang jemaat-Mu boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dalam hidupnya Tuhan. Kami undang kuasa-Mu Tuhan nyatakan atas hidupnya. Biarlah mereka melihat perkenanan tangan Tuhan, pertolongan tangan Tuhan menopang dalam hidupnya kemanapun mereka pergi. Mereka melihat kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk mereka yang sedang saat ini sakit, tidak berdaya, mengalami kesulitan, tantangan, baik itu emotional, psychologically atau secara fisikal. Tuhan, kami rindu tangan-Mu Tuhan menjangkau setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan dan mengalami tantangan, struggle dalam hidupnya. Kuasa-Mu dinyatakan. Holy Spirit comes into their life, Lord, and bring them deliverance in Jesus name, Lord. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi tantangan secara finansial dan apapun itu Tuhan, breakthrough Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami tantangan dalam relationship Tuhan. Mereka ketakutan, mereka tidak tahu untuk bagaimana mengambil keputusan ke depan. Bapak, kami juga berdoa untuk hikmat dalam kehidupan mereka, takut akan Tuhan. Mereka mengambil keputusan yang terbaik bagi keluarga mereka, bagi pasangan mereka, siapapun itu Tuhan, yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima firman-Mu tertanam dalam hati kami. Saya mau mengajak, kalau ada teman-teman yang saat ini baru pertama kali join House of Sacrifice and you're not even Christian, bahkan kau tidak tahu siapa Yesus, silakan kasih Tuhan. Hanya Yesus yang bisa take away your fear. Hanya Yesus yang bisa mengangkat segala ketakutan. Hanya Yesus yang bisa kasih joy, yang bisa kasih peace dalam hidupmu. Saat ini kalau engkau mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang hebat dalam hidupmu, mungkin kau melakukan kesalahan yang sangat besar dan kau tidak tahu, aduh, aku punya kesalahan yang sangat besar, aku tidak yakin akan ada orang yang menerima. Well, the good news is Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Saat ini saya mau mengundang, kalau kau mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, menjadi Tuhan, menjadi your best friend, menjadi your savior, why don't you put your hands as well in your private space. Bapak, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ini Bapak. Mungkin ini pertama kali mereka mendengar online streaming, online service, dan mereka merasa bahwa Tuhan, hadirat Tuhan begitu nyata, spesialislah firman yang disampaikan, berbicara dalam season mereka saat ini. Bapak, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan ada damai sejahtera Bapak, dan lihat Tuhan, mereka sudah membuka hati mereka. Yesus masuk dalam hidupnya, marilah masuk Tuhan dalam kehidupan mereka, bawa mereka dalam journey yang lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Engkau mengenalkan dirimu kepada anak-anak ini Tuhan, mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka mengalami encounter dengan Engkau, biarlah mereka mengalami sukacita yang tidak ada berkesudahan Tuhan, sukacita yang selalu berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan, dan kami bersukacita bersorak-sorai karena ada orang-orang yang memutuskan hari ini untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, congratulations. Kalau ini pertama kali kau menerima Yesus dalam hidupmu, saudara yang dikasih Tuhan, malaikat di surga itu bersorak-sorai ketika engkau mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Dan saya percaya ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan akan take care of your life until the rest of your life. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua diberkati and have a very blessed week. God bless you.